Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4, tema 5 yang berjudul Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan Para Pahlawan Pembelajaran Ketiga. Yuk simak baik-baik ya video berikut ini. Kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba, Edo terjatuh. Akibatnya, kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar yang ada pada kaki Edo. Nah, apakah tindakan Lani kepada Edo sudah mencerminkan sifat kepahlawanan? Nah, simak penjelasannya berikut ini ya. Seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Lani menerapkan sifat kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Lani mengobati Edo yang sedang luka memar. Bagaimanakah ciri-ciri luka memar? Memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Ciri-ciri luka memar adalah sebagai berikut. 1. Jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah sehingga darah dan cairan seluler merembes ke jaringan sekitarnya. 2. Memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. 3. Bila terjadi perdarahan yang cukup, timbulnya perdarahan di daerah yang terbatas disebut hermotoma. Tahapan mengobati luka memar. 1. Kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. 2. Jika terjadi perdarahan, kompres bagian yang luka, kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Dan yang ketiga, setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Nah, untuk selanjutnya kita kembali membahas mengenai perjuangan apa sih yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Yaitu membangun armada laut yang kuat. Lalu pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Lalu Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Pala Dewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda atau India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Dan yang terakhir yaitu perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya yaitu berani, tegas dalam memimpin rakyat-rakyatnya. Dari semua perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa, setujukah kamu apabila Raja Balaputra Dewa dikatakan sebagai pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Coba kalian jelaskan, apakah kalian setuju? Pantang menyerah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Kamu juga dapat menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran, misalnya ketika melakukan percobaan. Kamu sudah pernah melakukan percobaan tentang cahaya. Masih ingatkah kamu tentang sifat-sifat cahaya? Apa ya sifat-sifat cahaya itu? Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas, benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih, lalu perhatikan apa yang terjadi. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin.
Lalu, yang terakhir yaitu amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Sifat cahaya yang keempat atau yang terakhir yaitu cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air, lalu amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimanakah penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Nah, berikut ini adalah contoh sifat cahaya dan fungsi cahaya yang ada pada tubuh kita. Mata kita berfungsi seperti teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Syaraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Baik, kita akhiri dulu ya untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu Pembelajaran 3, Perjuangan Para Pahlawan, subtema 1, tema 5. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan, stay safe, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.